Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Andre Nomasi dari kelas 5B dengan NIM 1514210004. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas media dan sumber belajar yang diampu oleh dosen Dr. Rustam I. Hussein MPD. Pengertian media pembelajaran. Secara etimologi, kata media berasal dari bahasa Latin medius yang merupakan bentuk jamak dari media dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, media diartikan wasala yang artinya perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Adapun secara terminologi atau secara bahasa, beberapa tokoh mengemukakan pengertian media pembelajaran sebagai berikut. Menurut Gerlach dan Eli mengatakan media adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun suatu kondisi dan membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks dan lingkungan sekolah merupakan media. Yang kedua, menurut Heinrich mengemukakan istilah medium sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. Jadi, televisi, film, foto, radio, rekaman audio, gambar, dan yang diproyeksikan bahan-bahan cetakan dan sejenisnya itu termasuk ke dalam media. Ya, menurut Gensch menyatakan bahwasanya media itu adalah sebagai jenis komponen dan lingkungannya. Levy dan Leeds 1982 yang dikutip oleh Kustanti dan Sucipto 2011 mengungkapkan 4 fungsi media pembelajaran khususnya media visual, yaitu fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pembelajaran. Yang kedua, fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat mengunggah emosi dan sikap siswa. Misalnya, informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Yang ketiga, fungsi kognitif media visual terlihat dari teman-teman penilaian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan meningkatkan informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat, fungsi kompensator. Media pembelajaran yang terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam pembelajaran, berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lama dan lambat menerima serta memahami isi pembelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Begitu mungkin fungsinya. Keempat fungsi dari media pembelajaran menurut Levy dan Leeds 1982. Klasifikasi media pembelajaran. Pada saat ini kita dihadapkan pada pilihan media yang banyak sekali. Berbagai usaha telah dilakukan untuk membagi-bagi media dalam klasifikasi, kategori ataupun golongan tertentu, didasarkan pada kemampuannya, bentuk fisik, biaya, dan sebagainya. Salah satu penggolongan media yang dilakukan oleh Scrum yaitu yang pertama, media besar, di mana media ini memerlukan biaya investasi besar dan perlu digunakan secara melurus untuk mencapai skala ekonomis. Yang kedua, media kecil, yaitu media yang sederhana dan dapat dipakai secara lebih luas. Menurut Heney dan Ulmer, ada 3 kategori utama berbagai bentuk media pembelajaran, yaitu media yang mampu menyajikan informasi atau media penyaji,
Yang kedua, media yang mengandung informasi, media objek. Yang ketiga, media yang memungkinkan untuk berinteraksi atau media interaktif. Umar Halik 1996, Jamara 2002, dan Sadiman 1986 mengelompokkan media ini berdasarkan jenisnya ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada jenis media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti tape record. Nah, yang kedua media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera saja. Indera penglihatan maksudnya indera penglihatan dalam wujud visual. Yang ketiga media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar sejenis. Media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, dan media ini dibagi ke dalam dua jenis juga. Fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran. Karena mengapa? Karena guru dapat menyampaikan materi kepada siswa menjadi lebih bermakna. Guru tidak hanya menyampaikan materi berupa kata-kata dengan ceramah, tetapi dapat membawa siswa untuk memahami secara nyata materi yang akan disampaikan tersebut. Menurut Wina Sanjaya, ada beberapa fungsi dari penggunaan media pembelajaran, yaitu yang pertama, fungsi komunikatif. Media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi antara penyampaian pesan dan penerimaan pesan, sehingga tidak ada kesulitan dalam penyampaian bahasa verbal dan salah satu persepsi dalam menyampaikan pesan. Kedua, fungsi motivasi. Media pembelajaran dapat memotivasi siswa dalam belajar. Dengan adanya pengembangan media, tidak hanya mengandung unsur artistik saja, akan tetapi memudahkan siswa mempelajari materi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan gairah siswa untuk ingin belajar. Yang ketiga, fungsi kebermaknaan. Nah, fungsi ini penggunaan media pembelajaran dapat lebih bermakna, yakni pembelajaran bukan hanya meningkatkan penambahan informasi, tetapi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis dan menciptakan sesuatu yang lebih bermakna. Yang keempat itu fungsi penyamaan persepsi. Dapat menyamakan persepsi setiap siswa sehingga memiliki pandangan yang sama satu sama lain informasi yang disampaikan oleh pengajar maupun seorang guru. Yang kelima, fungsi individualitas. Dengan latar belakang siswa yang berbeda, baik itu pengalaman, gaya belajar, kemampuan siswa, maka media belajar dapat melayani setiap kebutuhan siswa yang memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda-beda. Manfaat media pembelajaran. Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, maka guru memberikan materi pembelajaran harus mengikuti kemajuan tersebut. Nah, menurut Nasution, manfaat media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, pengajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya. Yang ketiga, metode pembelajaran bervariasi, tidak semata-mata hanya komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan pengajar. Siswa tidak bosan dan pengajar tidak kehabisan tenaga. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi juga beraktivitas lain yang dapat dilakukan seperti mengamati, melakukan mendemonstrasi dan lain-lainnya.